Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu metodologi masyarakat, yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPD. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahro, Prodi PAI dari kampus Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas, potensi, dan juga keliru ya. Ini terkait identifikasi aset dan juga potensi lokal sebagai basis pengembangan masyarakat. Apa sih identifikasi aset dan juga potensi lokal itu? Di sini dijelaskan, yakni merupakan fondasi penting dalam pengembangan masyarakat dengan fokus pada sumber daya yang sudah ada di komunitas. Dan juga aset yang bisa diidentifikasi di sini ada aset manusia, aset fisik, aset sosial, dan juga finansial. Dan yang terakhir di sini ada aset budaya. Dan pemanfaatan aset dan potensi lokal di sini ada pemberdayaan masyarakat, yakni memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Dan yang kedua di sini ada pembangunan berkelanjutan, yakni membangun proyek-proyek yang tidak hanya bermanfaat saat ini tetapi juga untuk masa depan. Dan yang ketiga ini ada peningkatan kesejahteraan, yakni kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan yang terakhir di sini ada penyelesaian masalah, yakni menggunakan aset yang ada untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini adapun pembagiannya dalam penjelasannya, di sini yang pertama ada aset-aset nyata, yakni merupakan sesuatu sah yang dimiliki, termasuk di dalamnya properti fisik sebagaimana hak milik dan juga berfungsi sama seperti properti fisik. Dapat dibagi menjadi 8 kategori umum, yakni ada saham dan juga properti nyata, ada aset-aset berat, mesin, alat-alat komponen produksi nyata lainnya, dan juga barang keluarga yang kuat dan tahan lama. Dan juga yang terakhir ini ada sumber alam. Sedangkan aset yang tidak nyata di sini ada manusia, modal budaya, modal sosial informal, modal sosial formal atau modal organisasi, dan juga ada modal politisi dalam bentuk partisipasi. Dan di sini ada United Kingdom Department for International Development, yakni mengidentifikasikan adanya 5 aset dalam sumber penghidupan. Di sini ada aset manusia, yakni keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan umum bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda. Dan di sini juga ada aset fisik, yakni infrastruktur dasar, yakni seperti transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat komunikasi, dan juga alat-alat produksi serta cara yang memampukan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya. Dan yang ketiga ada aset sosial, di mana sumber daya sosial yakni seperti jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan. Jadi akses yang luas terhadap institusi sosial,
untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka juga. Dan yang keempat di sini ada aset finansial, yakni sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat seperti tabungan, pinjaman, atau kredit, dan juga pengiriman uang dan dana pasien untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka. Dan yang terakhir di sini ada aset natural. Di sini aset natural ini sebagai persediaan sumber-sumber alam seperti tanah, air, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam penghidupan masyarakat. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait identifikasi aset dan juga potensi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.